Bursa Efek Indonesia optimistis pada tahun 2016 kinerja ekonomi dan pasar modal di Indonesia lebih baik jika dibandingkan dengan kinerja pada tahun ini. Lantas apa yang bisa mendorong pasar modal Indonesia pada tahun 2016 bisa tumbuh lebih baik dari 2015 dan kendala apa yang akan mempengaruhi perkembangan IHSG? Untuk membahasnya telah hadir Kepala Riset BNI Sekuritas ada Noriko Gaman. Halo Mas Noriko. Ya. Terima kasih telah hadir bersama kami di Market Corner. Ini kalau kita lihat memang 2015 katanya 2016 nanti akan jalan lebih baik dibandingkan dengan 2015. Ya. Tapi kita ke 2015 dulu. Ini sejauh ini menurut Anda sendiri, pengamatan Anda selama tahun 2015 ini bagaimana sih menurut Anda pasar modal di Indonesia? Kalau kita perhatikan pasar modal di Indonesia ini merespon kondisi ekspektasi pasar yang memang masih sangat ragu ketika The Fed belum memutuskan untuk menaikkan suku bunga. Lalu kedua juga kita lihat tren pertumbuhan ekonomi global yang relatif melambat, terutama dipicu juga perlambatan pertumbuhan ekonomi di Tiongkok. Hal ini juga berpengaruh kepada ekonomi di negara-negara Asia, khususnya di negara-negara emerging market termasuk Indonesia. Dengan demikian membuat akhirnya investor lebih hati-hati dalam melakukan investasi, melihat faktor-faktor resiko tersebut. Sehingga banyak dari beberapa pelaku pasar, terutama kita lihat investor-investor asing, cenderung itu mengeluarkan dana investasinya dari pasar saham. Termasuk sebagian di pasar obligasi, sehingga membuat kapitalisasi bursa saham kita mengalami penurunan cukup besar hingga sampai 1.000 triliun. Nilai kapitalisasi pasar kita sempat turun dan ini mendorong tekanan terhadap pergerakan indeks harga saham gabungan sehingga turun dari levelnya sempat di atas 5.000 sampai pernah sampai di bawah 4.500. Namun kita perhatikan hal ini memang adalah respon reaktif dari para investor melihat kondisi ekonomi Indonesia yang tidak sesuai dengan ekspektasi para pelaku pasar. Dari sisi pertumbuhan kita lihat ekspektasi pertumbuhan yang tadinya 5% tahun ini ternyata mungkin realisasinya hanya sekitar 4,7 sampai 4,8%. Oke, nah kalau kita lihat memang tahun ini juga sebenarnya banyak sekali tekanan-tekanan dan juga sentimen-sentimen dari global maupun regional dan lainnya. Dan kita lihat memang, tapi kan apa sih hingga akhirnya yang membuat juga baik dari Bursa Efek Indonesia merasa bahwa optimis di tahun 2016 akan lebih baik dibandingkan dengan tahun 2015 ini? Ya, kami dari BNI Sekuritas mengevaluasi dari faktor ekonomi global dan juga kami melihat bagaimana reformasi struktural ekonomi di Indonesia yang kita harapkan bisa berjalan lebih progresif ya, terutama dari kebijakan-kebijakan ekonomi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Kalau kita lihat memang penyerapan anggaran pada tahun ini relatif tidak sesuai dengan harapan ya, karena memang relatif kecil ya, sehingga potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi relatif terbatas. Lalu juga kita perhatikan kondisi tahun ini tingkat suku bunga kita masih relatif cukup tinggi. Tingginya suku bunga ini tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas nilai tukar, tetapi dampak negatifnya itu menghambat pertumbuhan ekonomi. Nah, hal-hal inilah yang menjadi perhatian pemerintah dan juga Bank Indonesia untuk melihat tahun 2016 itu adalah suatu harapan baru. Ya, dengan harapan baru ini kita juga memiliki optimisme yang positif, terutama kita lihat dari para pelaku usaha. Ya, dengan harapan bahwa kalau kebijakan ekonomi pemerintah itu terus dilakukan secara progresif dan implementasinya efektif, dan juga kita lihat peran aktif daripada BI untuk melihat bagaimana arah suku bunga ke depan untuk bisa melakukan relaksasi. Jadi tidak dalam kondisi yang seperti sekarang ini yang memberikan kecenderungan tight monetary policy ya. Tapi kalau kita berharap adanya pertumbuhan ekonomi, tentunya harus ada expansionary policy. Dan inilah kita harapkan kalau BI mampu bisa menurunkan suku bunga tahun depan, paling tidak ekspektasi pelaku pasar bisa mencapai ke level 7% dari 7,5% sekarang. Oke. Nah ini kita masih kalau kita lihat ya di 2015 Mas Noriko, ini kalau masih belum sesuai dengan harapan, ini kalau kita lihat selama 5 tahun terakhir kan dikatakan bahwa tidak ada peningkatan pendapatan yang signifikan kalau dilihat di seluruh Asia, khususnya juga di Indonesia. Dan terakhir kali kita mengalami peningkatan itu di tahun 2011. Nah ini kalau Anda melihat bahwa bagaimana nanti ketika di 2016, mampukah kira-kira kita melakukan atau mengalami peningkatan seperti itu? Saya pikir dari sisi pertumbuhan daripada ekonomi nasional kita itu juga ditopang harus dengan kebijakan yang efektif. Dan juga kita lihat target-target pajak yang tahun ini tampaknya juga sulit untuk dicapai. Kita melihat bahwa
pendapatan pajak tahun depan diharapkan itu bisa lebih tinggi daripada tahun ini. Walaupun mungkin realisasi sampai 100% cukup berat ya, karena banyak tantangan-tantangan, baik itu faktor global dan juga domestik yang akan kita hadapi. Dan juga kita masih sangat mengantisipasi bagaimana kebijakan suku bunga The Fed pada tahun 2016. Apakah kenaikannya agresif atau gradual? Ya, gradual berarti secara bertahap. Di mana para pelaku pasar berharap bahwa kenaikannya itu lebih bertahap atau gradual supaya menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi global. Dengan melihat faktor-faktor itu, tentunya kami juga memperhatikan bagaimana sektor real, terutama kita lihat adalah sektor-sektor usaha yang memberikan kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi nasional, di mana laba korporasi kami proyeksikan bisa akan tumbuh sekitar 14,8%. Hal ini juga akan mencerminkan bagaimana potensi apresiasi perusahaan-perusahaan publik ketika mereka mendapatkan pertumbuhan pendapatan dan juga laba bersih yang lebih baik dibandingkan pada tahun 2015 ini. Dan ini yang mencerminkan bagaimana potensi penguatan indeks harga saham gabungan tahun depan seiring dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi nasional. Oke, baik. Nah, tadi Mas Riko sempat bilang ada kebijakan-kebijakan ekonomi. Kita tahu pemerintah sekarang mengeluarkan 8 paket kebijakan. Seberapa besarkah pengaruhnya di tahun 2016? Kita akan membahasnya nanti. Dan pemirsa, Market Corner masih akan kembali sesaat lagi. Anda kembali bersama kami dalam Market Corner, masih bersama dengan Noriko Gaman dari Kepala Riset BNI Sekuritas. Mas Noriko, ini kalau kita lihat tadi ada 8 paket yang dikeluarkan pemerintah terkait dengan bagaimana untuk menstimulus ekonomi Indonesia ke depannya. Nah, Anda melihat kira-kira ke-8 paket ini mampukah untuk membuat perkembangan perekonomian ataupun pasar modal di Indonesia ini lebih berkembang di tahun 2016? Dari sisi kebijakan fiskal, yaitu paket program ekonomi yang dikeluarkan pemerintah, itu di atas kertas memang cukup bagus ya. Tapi yang kita perhatikan adalah bagaimana implementasinya secara efektif, itu yang paling penting. Namun kalau kebijakan fiskal itu tidak didukung oleh kebijakan suku bunga, tentunya ini akan sia-sia. Kenapa? Karena faktor untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi itu juga harus dibantu dengan suku bunga yang relatif cukup rendah. Dalam hal ini ketika perusahaan melakukan ekspansi usaha dan mereka mendapatkan pendanaan dari perbankan, itu relatif tidak terlalu tinggi bunganya, sehingga ekspansi usaha itu bisa berjalan dengan baik. Namun kalau ketika kebijakan fiskal itu tidak ditopang oleh kebijakan suku bunga yang rendah, tentunya semakin berat bagi para pelaku usaha untuk melakukan ekspansi di tengah-tengah suku bunga pinjaman perbankan yang cukup tinggi. Dan ini yang harus ada suatu kondisi di mana baik itu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter itu saling melengkapi satu sama lainnya, sehingga secara keseluruhan program-program ekonomi pemerintah itu bisa berjalan lebih efektif. Oke, Mas Noriko, Anda kalau kita lihat memang salah satu yang menjadi kuncinya untuk kesuksesan 2016 nampaknya adalah suku bunga ini, terkait dengan suku bunga di BI ini. Tapi kalau ini, apakah suku bunga ini bisa menjadi salah satu kendala juga bila tidak diturunkan atau seperti apa? Kalau kita lihat kebijakan BI tentunya sangat mengantisipasi potensi pelemahan daripada nilai tukar rupiah. Kekhawatiran kalau suku bunga diturunkan akan terjadi capital outflow. Ya. Tapi yang menjadi fokus para investor bukan semata-mata dari sisi suku bunga yang tinggi, tapi mereka melihat dari kualitas pertumbuhan ekonomi negara itu. Kalaupun misalnya kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia itu relatif lebih baik dibandingkan negara-negara lainnya, saya pikir para investor juga akan senang menginvestasikan dananya di Indonesia yang terlepas dari faktor suku bunga itu. Tetapi yang menjadi kendala adalah faktor suku bunga itu justru menghambat potensi pertumbuhan ekonomi yang membuat bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi itu tadi. Nah, inilah yang harus kita bisa lihat bahwa para investor, terutama investor asing, melihat adalah stabilitas pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Dan kalau itu tidak didukung oleh kebijakan fiskal dan ekonomi moneter yang saling melengkapi, tentunya ini akan sia-sia program kebijakan ekonomi pemerintah. Ya, kita ingat bahwa pemerintah juga belum menurunkan terkait dengan suku bunga karena masih dianggap relatif aman hingga saat ini. Kita tidak tahu, dan memang ini juga ada beberapa, kalau kita lihat bagaimana dampaknya, ataupun kita tahu bahwa The Fed baru di Desember ini hingga akhirnya menetapkan untuk suku bunganya. Ini kalau kita lihat untuk sentimen kenaikan suku bunga The Fed dan juga aksi window dressing di tahun ini kira-kira akan memberikan seberapa besar sih pengaruhnya untuk tahun depan? Kalau kita lihat dari kebijakan The Fed yang menaikkan suku bunga, ini juga memberikan satu sinyal bahwa
faktor ketidakpastian ya, atau dari sisi resiko ketidakpastian itu atau uncertainty ini sudah mulai menurun, sehingga investor merasa cukup yakin bahwa arah kebijakan The Fed ke depan itu adalah kecenderungan untuk menaikkan suku bunga. Nah, ketika The Fed itu memperhatikan bagaimana respon investor global, tentunya mereka mencermati bahwa kenaikan yang gradual lah yang lebih baik supaya menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi. Namun juga harus kita cermati bahwa apakah kenaikan suku bunga The Fed ini akan membuat nilai dolar Amerika Serikat mengalami penguatan yang signifikan dibandingkan dengan mata uang lainnya. Kalau hal ini terjadi, misalnya The Fed menaikkan suku bunga itu lebih agresif dan dolar Amerika Serikat mengalami penguatannya, akhirnya mata uang negara-negara lain itu mengalami pelemahan yang akhirnya membuat pertumbuhan ekonomi mereka menjadi melambat kembali. Di sisi lain juga penguatan dolar Amerika Serikat yang terlalu kuat itu juga tidak bagus buat ekonomi Amerika Serikat sendiri ke depan. Ketika mereka harus ekspor, akhirnya produk ekspor mereka menjadi tidak kompetitif. Nah, pertumbuhan ekonomi mereka akhirnya bisa menjadi melambat kembali karena industri-industri di sana tidak mampu mengekspor karena harga-harga produknya menjadi lebih mahal ketika dolar itu mengalami penguatannya. Jadi kondisi yang ideal itu adalah kenaikan suku bunga The Fed gradual dan penguatan daripada dolar Amerika Serikat relatif terbatas. Terbatas dan bertahap ya berarti seperti itu. Oke, nah kita lihat kalau misalnya dari pengamatan Anda, Mas Noriko, ini terkait dengan minat investor sendiri di Indonesia untuk kedepannya dari pasar modal Indonesia di 2016. Menurut Anda akan seperti apa? Apakah akan meningkat? Investor tentunya akan mencari alternatif investasi yang lebih baik. Ya. Kalau kita melihat selama ini investor dengan suku bunga yang tinggi, para penabung tentunya melihat deposito itu lebih menarik ya, dengan kondisi seperti yang ada sekarang ini. Tetapi ketika kebijakan suku bunga BI rate trendnya akan turun tahun depan, tentunya deposito juga akan turun. Mereka akan mencari alternatif investasi yang memberikan return atau imbal hasil yang lebih tinggi, yaitu di pasar modal, baik itu investasi di pasar saham ataupun di pasar obligasi. Nah, tinggal bagaimana investor secara selektif memilih instrumen investasi sesuai dengan fundamentalnya ya, baik itu obligasi ataupun pasar saham. Misalnya sebagai contoh di pasar saham lebih selektif melihat sektor ya, dan juga emitennya yang berkontribusi atau diuntungkan dengan potensi pertumbuhan ekonomi nasional. Oke, nah kalau kita lihat melihat sektor apa saja kah kira-kira yang akan menjadi andalan di tahun 2016 untuk pasar modal? Singkat saja Mas Noriko. Nah, sektor yang paling kami cermati adalah yang diuntungkan dengan tren turunnya suku bunga dan juga meningkatnya konsumsi domestik, sektor perbankan, sektor konsumsi, sektor otomotif, sektor properti, dan sektor infrastruktur. Terakhir adalah sektor pangan. Sektor pangan, oke baik. Terima kasih Mas Noriko Gaban telah hadir bersama kami dalam Market Corner. Dan pemirsa, sampai di sini Market Corner menemani pagi Anda. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Eliza Hasan, sampai jumpa.